Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ayu Gustina, mahasiswa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Yang mana pada video ini saya akan membahas materi berjudul Aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yaitu terkait dengan syarat-syarat pelaporan. Kegagalan dalam organisasi banyak disebabkan oleh kurang tertatanya komunikasi yang dilakukan para pelaku dalam organisasi tersebut. Melihat pentingnya komunikasi dalam organisasi, tentunya tidak luput dari bagaimana komunikasi itu dipelihara dalam suatu strategi. Strategi komunikasi sendiri merupakan metode atau langkah-langkah yang diambil untuk keberhasilan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain, untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, dan perilaku, baik secara langsung, secara lisan, maupun tidak langsung melalui media untuk mencapai suatu tujuan. Istilah pelapor atau pengirim digunakan secara bergantian dan mengacu kepada individu, organisasi, atau kelompok lainnya yang diharuskan melaporkan informasi. Dari konteks akuntansi sendiri, intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen, karena pengumpulan dan pelaporan informasi menggunakan sumber daya. Informasi yang dilaporkan ini merupakan bagian yang penting dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi dari manajer selaku pihak yang menyiapkan informasi serta pengguna informasi secara internal terhadap laporan keuangan, maka pemilik, investor, dan kreditor serta pengguna informasi lainnya tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau diperlukan tindakan korektif. Informasi yang dilaporkan merupakan cara paling umum untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk pengendalian. Penting untuk memahami dampak dari persyaratan pelaporan keuangan karena kelazimannya dan biayanya. Persyaratan pelaporan dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka rupa. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Apakah mereka dapat memaksakan persyaratan semacam itu dengan efektif adalah kurang jelas dan bergantung pada sejumlah faktor organisasional dan mungkin pribadi. Selanjutnya adalah bagaimana persyaratan pelaporan memengaruhi perilaku. Manajer dan badan regulasi menggunakan persyaratan pelaporan baik untuk mengenakan tuntutan kepada orang lain guna membuat mereka berperilaku dengan cara tertentu dan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi perilaku dan kinerja. Pelaporan informasi sendiri bisa menjadi tidak akurat didasari oleh dua motif. Yang pertama adalah unsur kesengajaan, di mana pengirim sengaja melaporkan informasi palsu. Kemudian motif yang kedua adalah sistem informasi yang tidak memadai, sehingga informasi yang diperoleh dari sistem tersebut menjadi tidak akurat. Persyaratan pelaporan dapat memengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara. Dalam memengaruhi dalam memahami pengaruh persyaratan pelaporan terhadap perilaku, manajer perlu melakukan dua hal. Yang pertama ada antisipasi penggunaan informasi, dan yang kedua ada informasi sebagai pengarah perhatian. Pada antisipasi penggunaan informasi ada 4 instrumen. Yang pertama ada prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai, kemudian kedua insentif atau sanksi, ketiga penentuan waktu, dan yang keempat strategi respon iteratif. Ini penjelasan lebih lanjutnya. Yang pertama tadi adalah antisipasi penggunaan informasi. Persyaratan pelaporan beserta informasi lainnya digunakan untuk mengantisipasi reaksi terhadap informasi yang dilaporkan, karena pada umumnya orang akan bereaksi dengan cara-cara yang diyakini dapat mengarah pada hasil yang diinginkan. Bila terjadi reaksi yang tidak menyenangkan terhadap informasi mengenai perilaku yang pengirim sampaikan, maka pengirim memodifikasi perilaku mereka sehingga informasi yang dilaporkan akan menimbulkan reaksi yang lebih diinginkan tersebut.
4 instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan antisipasi penggunaan informasi yaitu yang pertama, prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Kadangkala penerima menyatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan si pengirim untuk berperilaku. Tetapi seringkali mereka tidak menginginkan atau mereka mungkin menginginkan banyak hal-hal lain yang sulit untuk dicapai secara simultan. Kemudian yang kedua ada insentif atau sanksi. Kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Kemudian yang ketiga ada penentuan waktu. Timeline merupakan faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan dapat menyebabkan perubahan pada perilaku pengirim. Agar persyaratan pelaporan dapat mengubah perilaku pengirim, maka terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami persyaratan pelaporan sebelum melakukan tindakan apapun. Dan yang terakhir ada strategi respon iteratif. Mengubah perilaku biasanya mahal biayanya. Orang dipengaruhi oleh banyak tuntutan, batasan, dan keinginan yang saling bersaing satu sama lain. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah yaitu yang pertama untuk terus berperilaku seperti biasa. Kemudian kedua, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut. Dan yang ketiga, menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Kemudian yang kedua, informasi sebagai pengarah perhatian. Suatu persyaratan pelaporan dapat menyebabkan suatu pengirim mengubah perilakunya. Mungkin karena informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan dengan yang dapat pada perubahan perilaku. Dampak mengarahkan perhatian kurang ampuh dan rentan terhadap prediksi dibandingkan dampak antisipasi. Dampak mengarahkan perhatian dapat memengaruhi perilaku dalam beberapa situasi, dengan perilaku yang dilaporkan karena beberapa alasan dan terdapat banyak kelonggaran dalam sistem yang memungkinkan pengirim mengubah perilakunya tanpa dampak negatif dari aspek-aspek lain. Hal ini pada umumnya lebih lemah dibandingkan dengan dampak antisipasi. Selanjutnya, dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat memengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi keuangan, perpajakan, manajerial, dan sosial. Bukti-bukti mengenai dampak persyaratan pelaporan masih belum konklusif, tetapi pengetahuan yang lebih substantif dan metodologi riset yang lebih baik sedang dikembangkan. Yang pertama, akuntansi keuangan. Pada awal tahun 1969 diusulkan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum dapat memengaruhi perilaku korporat. Beberapa prinsip akuntansi kemudian diterapkan setelah diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak yang akan ditimbulkannya. Beberapa hal yang kontroversial dari pernyataan standar akuntansi tersebut merupakan contoh mengenai bagaimana prinsip akuntansi memengaruhi perilaku. Kemudian yang kedua, akuntansi perpajakan. Umumnya dipandang bahwa persyaratan pelaporan pajak adalah rumit dan sulit bagi banyak pembayar pajak. Beberapa persyaratan pelaporan telah dikenakan tidak hanya kepada pembayar pajak itu sendiri, tetapi juga pada pihak lain. Pengetahuan bahwa informasi tersebut akan dilaporkan kepada kantor pajak oleh orang lain diharapkan akan membuat pembayar pajak kemungkinan kecil akan mencoba untuk menghindari pajak. Persyaratan pelaporan menurunkan peluang untuk berbuat curang tanpa mendapatkan hukuman. Kemudian yang ketiga, akuntansi sosial. Hanya sedikit yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik, dan kebanyakan riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima dari informasi yang dilaporkan. Karena akuntansi sosial adalah bidang perhatian yang relatif baru dan seringkali mengalami konflik dengan kriteria kinerja yang sudah lebih mapan. Maka terutama adalah sangat penting untuk menggabungkan persyaratan pelaporan dengan pedoman keperilakuan dan sanksi untuk ketidakpatuhan yang sangat eksplisit. Kemudian yang keempat,
adalah akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Tetapi hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Kesimpulan yang paling masuk akal yang dapat ditarik dari hasil riset yang tersedia adalah bahwa kadangkala persyaratan pelaporan menghasilkan dampak yang dapat diamati terhadap perilaku pelapor dan kadangkala tidak. Kemudian ada penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif. Ini melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Metode lainnya adalah dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei. Metode ini hanya memberikan apa yang rela dan mampu untuk diberikan oleh pelapor mengenai persepsi mereka sendiri atas perilaku dan reaksinya terhadap persyaratan pelaporan. Sebagaimana dengan kebanyakan tugas evaluasi kinerja, kombinasi dari beberapa metode penilaian kemungkinan besar akan memberikan hasil yang paling andal. Kemudian ada contoh riset terkait materi aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Judulnya yaitu Analisis Sistem Kas Berbasis Akuntansi Keperilakuan dalam Pelaporan Arus Kas pada PT Bank Sulutgo oleh Anmar Rombe, Aguste Poputra, dan Meili YB Kalalo. Perilaku karyawan dan pimpinan merupakan faktor yang penting dalam sebuah perusahaan karena akan menentukan kesuksesan suatu perusahaan. Dalam perusahaan perbankan khususnya, karyawan di bagian penyusunan dan pelaporan keuangan harus lebih diperhatikan perilakunya, terutama dalam mengerjakan tugas yang diberikan, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau sistem yang diterapkan oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntansi keperilakuan terhadap sistem kas dalam pelaporan arus kas pada PT Bank Sulutgo. Metode analisisnya yaitu menggunakan regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh yang dilakukan menunjukkan bahwa akuntansi keperilakuan memberikan pengaruh signifikan terhadap penerapan sistem kas perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada pimpinan bank untuk perlu memberikan pengetahuan tentang akuntansi keperilakuan kepada seluruh karyawannya, sehingga dalam penerapan sistem tidak terjadi kecurangan dan penyimpangan, sehingga akan memberikan pertumbuhan yang sehat pada PT Bank Sulutgo. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.